Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi limpahan karunia yang sangat banyak, dan di antara rukun bersyukur itu ada 3. Kita tidak dikatakan bersyukur sebelum melaksanakan rukun-rukunnya. Yang pertama adalah asyukru bil qalb. Bersyukur dengan hati. Dengan meyakini bahwa semua nikmat ini datangnya dari Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena cerdasnya kita, bukan karena kayanya kita. Tidak. Rukun syukur yang pertama adalah meyakini, meniktikoti dalam hati bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Kalaulah bukan karena Allah, kita ini tidak punya apa-apa. Itu rukun syukur yang pertama. Rukun syukur yang kedua bil lisan. Dengan lisan. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, dengan mengucapkan, mengikrarkan bahwa nikmat itu datang dari Allah. Alhamdulillah. Yang nomor 3, asyukru bil arkan bijawarih. Bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur atas nikmat, maka kakinya diajak berangkat ke Masjid Namirah. Telinganya diajak untuk dengarkan kajian. Tangannya diajak untuk mencatat yang baik-baik. Lisannya diajak untuk melafadzkan Al-Quran. Itu cara bersyukur. Mudah-mudahan Allah menambah nikmat yang diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, aku tambah. Tapi kalau kufur, maka sungguhnya adabku sangat pedih. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli bait beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajaran beliau. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Materi kita pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas seorang sahabat Nabi yang mulia, pendekarnya sahabat, di antara syuhada Islam, pembela Rasulullah. Beliau adalah Sayyiduna Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Siapa Mus'ab bin Umair ini? Beliau adalah Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini mbahnya Nabi juga.
Jadi Mus'ab bin Umair ini nasabnya ketemu dengan Nabi pada seorang laki-laki namanya Qusay bin Kilab. Saya baca, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin siapa? Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah ini Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab. Jadi nasabnya Mus'ab bin Umair ketemu dengan nasabnya Nabi pada seorang mbahnya Nabi yang bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini kakek keempatnya Nabi. Kakek pertamanya Nabi namanya Abdul Muttalib. Kakek keduanya Nabi namanya Hashim. Kakek ketiganya Nabi namanya Abdul Manaf. Kakek keempatnya Nabi Qusay bin Kilab. Jadi Abdul Muttalib itu mbah, Hashim itu buyut, Abdul Manaf itu cangga, Qusay bin Kilab itu apa? Dalam wareng. Jadi warengnya Nabi sama warengnya Mus'ab bin Umair sama. Yaitu laki-laki yang bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini tokoh sentral Mekah pada waktu itu. Tidak ada yang berani sama orang namanya Qusay bin Kilab. Seluruh Mekah dia itu ketuanya. Ilaihi sadana wasikaya warifada wandadwa waliwa'il harb. Qusay bin Kilab warengnya Nabi dan juga termasuk juga miliknya siapa tadi? Mus'ab bin Umair ini jabatannya yang pertama sajana. Yang punya juru kuncinya Ka'bah, yang punya kuncinya Ka'bah. Jadi yang bertugas buka Ka'bah, yang nutup itu Qusay bin Kilab, juru kuncinya Ka'bah. Wasiqaya dan jabatannya Qusay bin Kilab adalah memberi minum jemaah haji. Jadi kalau ada jemaah haji kumpul tumpah ruah di Mekah, ya ada seorang yang menghandle minumannya. Itu warengnya Nabi, Qusay bin Kilab. Warifada. Rifada ini yang nanggung makanan jemaah haji. Jadi pada zaman itu Rasulullah belum lahir ini. Ustaz, Rasulullah belum lahir kok sudah ada haji. Sudah ada belum? Sudah ada. Itu sisa-sisa peninggalannya Nabi Ibrahim. Yang ketiga jabatannya adalah Ar-Rifadah, ngasih makan jemaah haji. Yang nomor 4 jabatannya adalah An-Nadwah, pemimpin parlemennya Quraisy. Jadi suku Quraisy itu punya parlemen, tempat musyawarah besar, namanya Darun Nadwa. Lah itu ketuanya warengnya Nabi, Qusay bin Kilab. Waliwaul Harbi dan pemegang panji perangnya Quraisy. Jadi warengnya Nabi itu orang hebat, top. Seluruh penduduk Mekah nggak ada yang berani sama warengnya Nabi Muhammad SAW. Lah, kemudian perhatikan, Qusay bin Kilab ini punya anak banyak. Punya Abdul Manaf, punya Abdul Uzza, punya Abdul Dar, punya Kilab bin Murrah dan macam-macam. Anaknya ini loh. Abdi Manaf itu nanti yang menurunkan Rasulullah. Abdul Dar ini nanti yang menurunkan Mus'ab bin Umair. Kesimpulannya ya, bahwa Nabi itu dengan siapa tadi? Mus'ab bin Umair, nasabnya ketemu di wareng. Gitu nggih?
Mareng itu kakek keberapa tadi? Keempat. Sama gitu maksudnya. Jadi masih keluarga besar. Kemudian Asy-Syahid Mus'ab bin Umair ini termasuk sahabat Nabi yang syahid. Dipersaksikan langsung oleh Nabi. Bagaimana kisah kesahidannya nanti kita ceritakan. As-Sabiq yang awal-awal masuk Islam. Mus'ab bin Umair. Al-Badri termasuk yang ikut perang Badar. Dan semua orang Islam yang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah berkata kepada orang yang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakan sesuka hati kalian, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Dan Mus'ab bin Umair ini termasuk yang terkategorikan dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Tidak diragukan lagi Mus'ab bin Umair termasuk di dalamnya. Al-Qurashi, sukunya suku Quraisy. Seperti Nabi juga sukunya sama, suku Quraisy. Al-Abdari, marganya Abduddar. Sekarang kita baca pelan-pelan ya. Apa saja keutamaan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Yang pertama, annahu radhiyallahu anhu minas sabiqina ilal Islam wal hijrah. Beliau adalah sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam dan yang awal-awal kali hijrah ke Madinah. Dan kisahnya luar biasa, hijrahnya Mus'ab bin Umair ini. Kita baca. Kana Mus'ab bin Umair an'ama ghulamin bi Makkah. Dulu Mus'ab bin Umair ini pemuda yang paling mewah hidupnya. Perlente. Karena bapak ibunya bangsawan, kaya raya. Wa ajwadahu hullatan, dan pakaiannya ini paling mewah, paling bagus. Terbuat dari sutra, bagus. Mewah. Wa kana abawahu yuhibbanihi. Kedua bapak ibunya sangat mencintainya. Ini dieman-eman anak ini. Bahkan dalam riwayat Mus'ab bin Umair tuh, kalau jalan belum datang orangnya, aroma minyak wanginya sudah tercium. Tidaklah gadis-gadis Makkah berkumpul kecuali membicarakan Mus'ab bin Umair. Ganteng, bangsawan, wangi, mewah. Pakaiannya mahal. Itulah Mus'ab bin Umair. Wa kanat ummuhu mali'atan katsiratal mal. Ibunya seorang hartawan, kaya raya, ibunya Mus'ab ini. Taksuhu aksana ma yakunu minathiyab. Ibunya ini ngasih pakaian kepada anak kesayangannya Mus'ab bin Umair dengan sebagus-bagus pakaian. Seindah-indah pakaian. Wa kana a'tara ahli Makkah. Perhatikan. Wa kana a'tara ahli Makkah. Dan Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang paling wangi di kota Makkah. Pokoknya hidupnya ini sempurna lah. Dari sisi duniawiyah. Minyak wanginya paling zen, paling mahal. Aromanya paling bagus, penampilannya paling keren, wajahnya ganteng, kaya raya. Mus'ab bin Umair nih. Yalbasul hadramiyya minan ni'al. Dia ini memakai sandal dari negeri Hadramut. Yang pada waktu itu adalah sandal yang mahal harganya. Perhatikan. Walamma alima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ilal Islam
fi daril Arqam bin Abil Arqam dakhala alaihi. Namun di atas kemewahan dunia yang melimpah ruah, sempurna dia mendengar seruan Islam, mengajak menyembah hanya kepada Allah saja, meninggalkan patung-patung dan berhala. Kemudian dia ikut masuk di rumah Darul Arqam. Dulu sudah pernah saya jelaskan, Rasulullah di fase dakwah sembunyi-sembunyi. Kan kalau kita belajar sirah Nabi kan, Nabi dapat wahyu umur 40 tahun, betul? Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. 40 tahun dapat wahyu dari langit, itu Nabi nggak terang-terangan langsung dakwah. 3 tahun fase dakwah sirri. Berarti umur 40 tahun sampai Nabi umur berapa? 3 tahun itu dakwanya sembunyi-sembunyi. Person-person. Datangi Abu Bakar, datangi Utsman selama 3 tahun. Orang-orang semakin banyak yang ikut Nabi, maka butuh tempat. Betul apa enggak? Butuh tempat untuk menyampaikan risalah. Datang wahyu, butuh disampaikan kepada para sahabat. Maka ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Rumahnya dijadikan titik temu para sahabat. Jadi wong-wong sing Islam ini datang ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Di antaranya Mus'ab bin Umair. Ketika dia mendapatkan dakwah, maka dakwah Islam itu masuk ke relung hatinya. Dia nggak mau nyembah patung. Maka dia ikut masuk ke rumah Darul Arqam untuk mendapatkan risalah Islam, dibimbing Nabi, diajari sholat, diajari baca Quran, diajari bagaimana cara beribadah yang benar kepada Tuhan semesta alam ini. Kemudian dia masuk Islam di tempat itu. Fa kharaja fakatama islamahu khaufan min ummihi wa qaumihi. Dia keluar dari rumah Darul Arqam tadi itu sembunyi-sembunyi. Karena takut diketahui oleh ibunya, ayahnya dan kaumnya. Dan kita tahu di antara faktor terbesar suku Quraisy enggak masuk Islam, selain faktor akidah adalah faktor sosial. Bagaimana kita ini kaya raya suruh ikut Muhammad yang pengikutnya itu orang kere-kere. Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, ya, orang-orang yang pinggiran di kota Makkah. Masa kita mau disamakan sama mereka ini? Selain faktor akidah, faktor sosial juga menghalangi mereka masuk Islam. Bagaimana kita bangsawan, para tuan, para majikan, kalau masuk Islam disuruh sholat bareng Bilal, budak, wah ogah nggak mau. Maka Mus'ab bin Umair ini keluar pelan-pelan, jangan sampai ketahuan orang, jangan sampai ketahuan ibunya, ya. Tetapi takdir Allah berkehendak lain. Ketika dia riwa-riwi ke rumahnya Darul Arqam tersebut, ada yang melihat dan disampaikan kepada ibunya. Fa'akhaduhu, maka kaumnya langsung mengambil dia. Masih pemuda ini. Wahabasuhu, akhirnya ditawan. Dijebloskan ke penjara kaumnya. Enggak boleh ikut ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus seperti itu. Wa fi mausimil haji laqiyan nabiyyu sittata nafarin minal ansari kulluhum minal Khazraj. Pada musim haji, Nabi ini memanfaatkan momen tersebut untuk mendakwai orang-orang non Mekah. Kalau mendakwai orang Mekah itu kayak ada dinding tebal yang menghalangi. Maka Nabi tidak putus asa. Momen dan event haji dimanfaatkan Nabi untuk mendakwai orang-orang non Mekah. Supaya risalah Islam tersebar dari luar kota Mekah. Maka di antara jemaah haji itu berasal dari negeri Yasrib. Yasrib itu mana? Medina. Ada orang Yasrib, Medina, berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Didatangi Nabi, diajak masuk Islam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil mengislamkan 6 orang. 6 orang apa? Yasrib. Ini menjadi cikal bakal kebaikan 6 orang ini.
Tsumma raja'u ilal Madinati fada'auhum ilal Islam. Maka 6 orang yang didakwai Nabi tadi balik ke kota Yathrib. Di kota Yathrib atau Madinah menyebarkan Islam. Tahun haji berikutnya ada 12 orang masuk Islam. Berangkat haji. Sudah masuk Islam dari Madinah. Yang aslinya berapa tadi jumlahnya yang awal? 6. Sekarang sudah banyak. Ya, yang ikut haji 12 orang. 12 orang ini 6-nya enggak mesti yang kemarin. Ada yang kemarin, ada enggak. Berarti jumlahnya sudah lumayan banyak, begitu maksudnya. Maka pada haji tahun itu ada jemaah 12 orang dari negeri Yathrib yang sudah masuk Islam. Terus diajari Nabi, kemudian 12 orang ini pulang. Ya, 12 orang ini pulang, Nabi memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk ikut serta ke kota Yathrib. Hai Mus'ab bin Umair, ini di Madinah ada bibit-bibit kebaikan. Masih sedikit jumlahnya. Engkau berangkatlah menuju Madinah, ajarilah mereka dan ajaklah warga Madinah untuk masuk Islam. Sehingga 12 orang ini balik ke Madinah dan Rasulullah ngutus seorang sahabat Nabi, namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Sehingga Mus'ab bin Umair ini julukannya adalah Safirur Rasul, duta besarnya Rasulullah. Julukannya siapa? Mus'ab bin Umair ini, duta Islam pertama, Mus'ab bin Umair. Jadi jenengan kalau pernah dengar cerita Rasulullah hijrah, para sahabat hijrah, itu semua tidak terlepas dari ya perannya Mus'ab bin Umair. Adik-adik enggak boleh lari-lari. Sehingga apa yang terjadi ikhwatal iman? 12 orang ini balik ke Madinah, Rasulullah menyuruh Mus'ab bin Umair ikut ke Madinah. Itu masih mayoritas penyembah berhala itu. 90% masih lebih, mungkin 90 sekian persen masih penyembah berhala semua itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Mus'ab bin Umair untuk datang ke Madinah. Sampai di kota Madinah, perhatikan baik-baik. Mus'ab bin Umair tiba di rumahnya As'ad bin Zurarah. Saya ulangi. Sampai di kota Madinah, Mus'ab bin Umair singgah di rumahnya seorang sahabat Nabi yang sudah masuk Islam duluan. Namanya siapa tadi? As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhum. Maka diterima dengan baik oleh As'ad bin Zurarah, dutanya Rasulullah ini. Ya, ditempatkan di situ, diajak berdakwah keliling kota Madinah. Dan Mus'ab bin Umair ini orangnya cerdas, komunikasinya bagus, orangnya itu pelobi ulung, wajahnya ganteng, jadi orang itu gampang terpikat. Jadi sebelum Umar hijrah, Utsman hijrah, Ali hijrah, bahkan sebelum Rasulullah hijrah, itu yang babat alas kota Madinah, sehingga kota Madinah menjadi darul hijrah, negeri yang siap untuk dihijrahi. Itu yang paling punya andil besar adalah Mus'ab bin Umair. Sehingga seluruh sahabat-sahabat muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, itu insya Allah Mus'ab bin Umair dapat pahala semua sahabat muhajirin. Orang muhajirin kan hebat toh, disebutkan dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Tapi ketahuilah muhajirin itu yang pertama kali hijrah siapa? Mus'ab, dan Mus'ab lah yang prepare, Mus'ab lah yang babat alas. Ketua suku diislamkan sama Mus'ab bin Umair. Sehingga kalau para sahabat-sahabat nanti tinggal hijrah, maka Mus'ab bin Umair dapat pahalanya mereka semuanya. Karena yang babat alas. Menjadikan rumahnya As'ad bin Zurarah sebagai base camp. Ya, terus apa yang terjadi? Nah, pada waktu itu ketua suku Ansor, ketua suku Aus, namanya Sa'ad bin Mu'ad. Aus kan salah satu unsur yang ada di kota Yathrib. Ada Aus dan ada apa? Khazraj. Ada Aus, ada Khazraj.
Ini dua unsur pilar terpenting di kota Madinah. Lah ketua sukunya Aus itu namanya Sa'ad bin Mu'ad. Dan satu lagi yaitu Usaid bin Khudair. Jadi ada dua ketua sukunya Aus pada waktu itu. Sa'ad bin Mu'ad dan siapa tadi satunya? Satunya Usaid bin Khudair. Pada waktu itu Mus'ab bin Umair sibuk berdakwah. Dilihatin sama ketua suku dua orang ini, Usaid bin Khudair dan Sa'ad bin Mu'ad. Ketua suku dua-duanya ini melihat kegiatannya orang Mekah yang ada di Yasrib dan punya aktivitas dakwah, mengajak kepada tauhid, meninggalkan berhala. Otomatis ini bertentangan dengan tradisi yang turun-menurun di kota Yasrib atau Madinah. Dilihatin sama ketua suku, ini orang bahaya ini. Ini nanti yang menjadikan ajaran kita tergerus oleh pemikiran barunya dia ini. Dia ingin menentang ajaran yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Orang Mekah ini datang membawa masalah nanti. Dia ini akan memecah barisan kita. Dia ini nanti yang mengolok-ngolok sesembahan kita. Ini harus diberhentikan. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad berkata, wahai Usaid bin Khudair, aku ini punya kerabat sama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah itu siapa? Yang rumahnya dijadikan yang menghandle dakwanya siapa tadi? Mus'ab bin Umair, kan gitu ya? Kata Sa'ad bin Mu'ad, hei Usaid bin Khudair, As'ad bin Zurarah itu masih kerabatku, masih misananku. Kalaulah bukan dia itu misananku, niscaya sudah saya hentikan dakwanya siapa? Mus'ab bin Umair. Aku masih nggak enak, aku masih sungkan sama dulurku itu. Wis kamu aja, kamu berangkat toh sikatan wong itu. Supaya stop dakwanya, suruh pulang ke Mekah dan bilang kepada As'ad bin Zurarah, jangan membackup dakwanya orang ini. Maka berangkatlah Usaid bin Khudair. Ini masih kafir Usaid bin Khudair ini. Berangkatlah Usaid bin Khudair menemui siapa? Menemui Mus'ab bin Umair dan menemui As'ad bin Zurarah. Ketika dia datang, maka As'ad bin Zurarah berkata kepada Mus'ab, ya akhi Mus'ab, lihatlah orang ini, As'ad bin Zurarah yang akan datang ini. Hadza huwa ra'sul qaum, dia ini ketua suku. Kalau engkau sanggup mengislamkannya, maka di belakang dia ini banyak orang-orang yang akan masuk Islam. Siapa yang ngomong kayak gitu tadi? As'ad bin Zurarah. Ngasih ngomong ke Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair lebih berilmu daripada As'ad bin Zurarah. Karena Mus'ab bin Umair kan orang Mekah. Dapat langsung bimbingan Nabi bertahun-tahun. Lebih fakih, lebih berilmu daripada siapa? As'ad bin Zurarah. Maka datanglah, siapa tadi namanya? As'ad, mohon maaf, namanya mirip-mirip ya. Usaid bin Khudair. Kata Mus'ab, ya sudah tenang. Nanti kalau dia mau duduk, mau ngobrol, saya akan ajak bicara dia. Fawaqafa alaihima mutasyammin faqal, maka datanglah Usaid bin Khudair dan berkata pedes. Ya. Kenapa kau datang ke tempat kami? Kenapa kau olok-olok sesembahan kami? Kenapa engkau cerai-beraikan barisan kami? Wahai orang Mekah, kembalilah. Wahai orang Quraisy, kembalilah ke tanah leluhurmu Mekah sana. Jangan membuat masalah di kampung kami yang sudah damai, gak ada gejolak. Jangan dibikin ada masalah. Pulanglah ke negerimu. Mus'ab bin Umair mengatakan, awala tajlis wa tasma'. Wahai saudaraku As'ad bin Zurarah, wahai saudaraku Usaid bin Khudair, tidakkah engkau duduk dulu dan mendengar dari diriku? Kalau nanti sesuatu yang akan aku sampaikan ini tidak membuatmu takjub, jangan usir aku. Aku sendiri yang angkat kaki dari kota Mekah ini.
Paham maksudnya ya? Enggak usah keras. Silakan duduk dulu. Aku menyampaikan sesuatu. Kalau engkau suka, alhamdulillah. Kalau engkau enggak suka, tidak apa-apa. Aku akan pergi dari kota Madinah ini. Aku akan balik kota Mekah. Kemudian ansofta, engkau berlaku adil dalam hal ini. Ya sudah, kamu mau ngomong apa? Karena memang Usaid bin Khudair ini ketua suku, bukan orang bodoh, orang cerdas, ngerti ini benar, ini salah, ngerti dia ini. Maka akhirnya apa? Dia duduk. Maka didakwai oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Sungguhnya kami adalah orang Mekah. Kami dulu adalah bangsa yang menyembah berhala. Kami menikahi istri-istri bapak kami. Kami mengubur anak-anak perempuan. Wah, disebutkan semua. Terus datang seorang nabi. Kita diajak. Saya kok gak bisa konsentrasi ini kalau ada anak kecil-kecil rame. Sampai mana tadi? Sampai mana? Ya. Disampaikan jahiliyah ini. Dulu kita ngubur hidup anak-anak, dulu kita ini begini-begini. Terus datang seorang nabi. Terus diajari tauhid, dibimbing Islam, kita diajak sholat, kemudian dibacakan Al-Quran. Singkat kata ya, karena panjang ini, singkat kata, karena memang Usaid bin Khudair bukan orang bodoh, orang ngerti. Dengan diceritakan bagaimana Islam yang benar, dibacakan Al-Quran, maka Usaid bin Khudair berkata seperti ini, alangkah bagusnya agamamu. Lalu bagaimana apa yang harus aku lakukan jika aku ingin masuk agamamu? Kau harus bersuci dulu, tertarik. Karena memang Mus'ab bin Umair ya, orang yang ganteng. Orangnya lembut. Ganteng itu penting juga loh. Loh, saya tak kasih tahu. Rasulullah itu kalau ngutus seorang sahabat mesti yang ganteng-ganteng. Karena penting juga. Makanya sing bagian di depan, instansi apapun, kantor apapun, mesti dikasih sing ganteng-ganteng. Gini betul. Jadi seneng orang yang ngomongin lembut, tutur bahasa bagus, wong yang mugene ganteng. Sehingga ketika diomongin lu tertarik orang ini. Dan akhirnya gimana kalau aku masuk agamamu ini? Ya sudah, engkau harus mandi dulu, berwudu dulu. Ini kan saking pinternya Mus'ab bin Umair ini. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam. Terus Usaid bin Khudair mikir, gimana ya caranya supaya Sa'ad bin Mu'adz juga masuk Islam juga? Kan dia nunggu aku ini. Paham gak sampai sini? Kan tadi kan apa musim maju, soalnya aku dulur gua gak enak ya. Coba gak dulur tak gasak wong Mekah. Kan gitu kan kemarin tadi kan. Akhirnya balik. Siapa yang balik? Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini ketika balik, Sa'ad bin Mu'adz sudah gak enak. Karena wajah ketika berangkat beda dengan wajah ketika pulang. Mesti aneh wong iki. Usaid bin Khudair bukan orang bodoh. Dia punya ide bagaimana caranya supaya Sa'ad bin Mu'adz mau menemui Mus'ab langsung. Soalnya Usaid bin Khudair langsung dakwah, gak ngerti ilmu nih. Pokoknya yang penting Islam apik ngono tok. Kan iya kan? Untuk jelaskan jelentre durung iso. Ya gimana caranya supaya Sa'ad bin Mu'adz ini mau ketemu langsung sama Mus'ab biar dijelaskan Islam sebagaimana tadi dijelaskan kepada dirinya. Tapi bagaimana caranya? Begini caranya. Dia datang ke Sa'ad bin Mu'adz. Ya Sa'ad, saya sudah sampaikan, saya sudah cegah orang dua ini berdakwah. Cuman saya melihat Bani Fulan akan mendatangi saudaramu As'ad bin Zurarah, ingin memukulinya, ingin mendoliminya karena dia menyebarkan dakwah ini, dakwah mereka. Paham gak maksudnya? Jadi Usaid bin Khudair ini membuat opini bahwa sepupunya Sa'ad bin Mu'adz yang namanya As'ad bin Zurarah tadi, ojo bingung ya, soalnya namanya mirip-mirip. Ya, gak bingung kan? Dulurmu iki As'ad bin Zurarah iki, soalnya dia ini memfasilitasi Mus'ab bin Umair, dia ini akan didatangi oleh suku ini untuk dipukuli.
Akhirnya terpacu. Siapa yang terpacu? Sa'ad bin Mu'ad. Karena apa? Itu dulurku. Meskipun gak seneng tapi dulurku gitu loh. Didatangi. Wong dia ketua suku kok. Datangi. Jangan sampai As'ad bin Zurari kenapa? Karena orang Arab jahiliyah itu sangat perhatian sama kesukuan. Loh, Abu Thalib itu loh. Gak mau masuk Islam. Tapi belani Nabi. Kan gitu kan ceritanya kan? Abu Thalib. Meskipun gak mau Islam. Belani Nabi. Karena kesukuan. Nah As'ad bin Zurara ini dikasih kabar. Bahwa Sa'ad bin Mu'ad dikasih kabar. Bahwa As'ad bin Zurara akan dipukuli orang. Karena membackup dakwahnya siapa dari Mus'ab bin Umair. Oh. Gak terima dia. Dia ketua suku kok. Dulur diperlakukan. Dia datang langsung. Tujuannya membela As'ad bin Zurara. Ketika sampai. Loh. Kok As'ad kok biasa aja. Gak ada masalah. Sa'ad bin Mu'ad sudah kerasa. Oh. Iki Usaid bin Khudair paling masuk Islam. Iki. Temenan. Kata As'ad bin Zurara. Wahai Mus'ab. Lihatlah orang ini. Sa'ad bin Mu'ad ini lebih dahsyat daripada yang tadi. Usaid bin Khudair itu sudah hebat. Tapi lebih hebat siapa lagi? Sa'ad bin Mu'ad. Ini kalau sampai masuk Islam. Tidak tersisa rumah di kota Yathrib. Kecuali akan masuk Islam semuanya. Yang sukunya dia maksudnya. Karena mereka juga ada punya fam-fam. Punya marga-marga. Kalau ini masuk Islam. Seluruh marganya akan masuk Islam semuanya. Kalau dia mau duduk. Aku akan bicara sama dia. Serius. Dia datang dan mengatakan. Wahai As'ad bin Zurara. Wallahi kalaulah bukan karena hubungan kekerabatan aku dengan dirimu. Niscaya aku sudah akan berbuat sesuatu kepada dirimu. Hanya saja kau adalah anak pamanku atau anak bibiku, sepupu. Kalaulah bukan karena hubungan darah di antara kita. Sudah pasti aku hentikan kau dari kemarin. Pulanglah wahai orang Mekah, orang Quraisy. Jangan membuat keonaran di negeri kami. Negeri kami sudah damai. Kami sudah turun-temurun nyembah berhala. Sudah jangan diusik. Pergilah, kembalilah ke sukumu, suku Quraisy. Kata Mus'ab, awala tasma' wa tajlis. Tidakkah engkau mau dengarkan dan duduk dulu? Kalau engkau senang dengan ucapanku, alhamdulillah. Kalau engkau enggak senang, enggak apa-apa. Saya akan pulang ke kampungku. Kata Mu'ad, bicaralah. Sa'ad bin Mu'ad duduk. Itu disampaikan seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Mus'ab kepada Usaid bin Khudair. Bahwa Islam itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus dibacakan Al-Quran. Dibacakan Al-Quran oleh orang yang paham artinya kepada orang yang paham artinya. Ya. Tersentuhlah hatinya Sa'ad bin Mu'ad ini. Maka Sa'ad bin Mu'ad ini berkata, Sa'ad bin Mu'ad itu tokoh yang sudah saya ceritakan di tempat ini. Luar biasa ceritanya. Cuma sekarang kita nggak sedang bercerita Sa'ad bin Mu'ad. Kita sekarang sedang bercerita siapa? Mus'ab bin Umair. Kalau Sa'ad bin Mu'ad sudah saya sampaikan di sini satu pertemuan. Orang hebat luar biasa. Sa'ad bin Mu'ad. Pendekarnya Ansor. Maka apa yang terjadi ikhwatal iman? Setelah diajari oleh Mus'ab bin Umair. Masuk Islam nih. Bagaimana caranya? Kau harus mandi dulu. Terus diajari wudu, diajari caranya sholat. Terus berikrar asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat dulu ya, bukan sholat dulu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna masuk Islam. Ketika Sa'ad bin Mu'ad ini masuk Islam ya jamaah, maka Sa'ad bin Mu'ad langsung kembali ke sukunya. Seluruh sukunya dikumpulkan. Seluruh apa? Sukunya, marganya dikumpulkan semuanya. Bani Abdul Asjalin dikumpulkan semuanya. Dan Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, siapakah aku di antara kalian? Kaumnya menjawab, anta afdoluna ibnu afdolina. Kau adalah orang yang paling mulia di antara kami, putra dari orang yang paling mulia di antara kami. Berarti kan mengakui apa? Kedudukannya. Engkau adalah orang yang paling baik di antara kami. Kata Sa'ad bin Mu'ad, kalau begitu, mulai detik ini, wallahi, laki-laki kalian, perempuan kalian, orang tua kalian, anak-anak kalian, haram berbicara kepada aku, sampai kalian harus masuk Islam. Semuanya, sami'na wa ata'na, masuk Islam semua. Sampai tidaklah pintu-pintu rumah Bani Abdul Asal kecuali semuanya masuk Islam. Berkat masuk Islamnya siapa tadi?
Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini Pak, seorang sahabat Nabi yang ketika wafat, arsy Allah bergoncang. Masih ingat ceritanya? Sudah saya sampaikan, jangan paksa saya cerita lagi. Ya. Ini Sa'ad bin Mu'ad ini waktu wafat, waktu digotong itu, para sahabat heran, kok nggak ada beratnya sama sekali. Kata Rasulullah, malaikat telah membawa jenazahnya. Dan ceritanya masyhur Sa'ad bin Mu'ad ini. Waktu perang Badr ini termasuk Mus'ab ikut perang Badr juga. Perang Badr ini kan perang yang sebenarnya Nabi nggak niat perang, betul? Jumlahnya kaum muslimin cuma 300 sekian. Jumlahnya orang kafir berapa? 1000. Jumlahnya kaum muslimin kurang lebih 313. Niatnya Nabi nggak perang. Niatnya Nabi itu nyegat kafilah dagangnya kafir Quraisy. Kafir Quraisy kan tinggal di Mekah. Negeri Syam ada di utara. Orang Mekah nih kalau dagang ke Palestina mau ndak mau ngelewati kota Medina. Medina kan pada waktu itu kan markasnya kaum muslimin. Sebelum perang Badr loh ya. Pada waktu itu Rasulullah ngejak para sahabat tujuannya mencegat kafilah dagang. Karena kafilah dagang itu membawa hartanya kaum muslimin yang ditinggal di kota Mekah kan gitu kan. Rasulullah dan para sahabat kan meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah, rumahnya ditinggal, hartanya ditinggal, diambil, diusir, diambili oleh orang kafir jahiliyah kan gitu kan. Terus hartanya orang Islam itu dipakai dagang sama kafir Quraisy. Maka ketika kafir Quraisy balik ke Mekah, dicegat oleh kaum muslimin di Madinah. Karena itu ada hartanya mereka. Bisa dipahami ya. Gak niat perang sebenarnya. Cuma nyegat kafilah dagang. Kafilah dagang bukan kafilah perang. Rombongan barang dagangan cuma dijaga sekian orang gitu aja. Ternyata itu rombongan kafilah dagang itu lepas. Sedangkan posisi Rasulullah dan para sahabat sudah terlanjur keluar dari kota apa? Medina. Abu Sufyan yang memimpin kafilah dagang itu minta bala bantuan kepada Abu Jahal yang ada di kota Mekah. Maka Abu Jahal datang ke utara membawa 1000 pasukan. Kaum muslimin gak niat perang, tapi sudah terlanjur keluar dari kota Madinah. Jumlah mereka berapa tadi? 300, gak imbang. Maka Nabi Muhammad SAW, ini jumlah kita cuma 300, jumlah mereka 1000. Dan kita sudah di luar kota Madinah. Seandainya orang Ansor yang ikut tadi, 300 sekian itu kan orang Ansor kebanyakan. Kalau orang Ansor gak jadi membela Nabi, sah-sah saja. Karena sudah di luar kota apa? Madinah. Padahal kan perjanjiannya kan bahwa orang Ansor akan membela Nabi mati-matian di kota Madinah. Sedangkan ini posisinya sudah di luar. Maka Nabi minta musyawarah kepada mereka. Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian dalam perang Badr ini? Apa kita pulang atau melawan musuh? Abu Bakar berkata, terus ya Rasulullah, wallahi tidak akan pernah kami mundur dari dirimu. Kami akan bersamamu ya Rasul, dalam suka dan duka. Senang hatinya Nabi. Tapi kan Abu Bakar orang Muhajirin, orang Quraisy. Itu mah gak usah diomongkan. Orang Muhajirin mesti ikut Nabi. Masalahnya ini faksi Ansor ini loh, mau gak diajak perang? Karena posisinya sudah di luar kota Madinah. Bisa dipahami ya gambarannya ya. Akhirnya Nabi ngomong lagi, berikan pendapat kalian wahai para sahabat. Maka Umar berkata, kita bersamamu ya Rasulullah. Tidak ada satupun orang yang akan meninggalkanmu. Kami akan bersamamu. Senang Rasulullah. Tapi Umar ini orang Muhajirin. Nabi ingin mendengarkan pendapatnya orang apa? Ansor. Setelah itu Nabi ngomong lagi. Yang lain, mana pendapat kalian? Ngomong, Mikdad berkata, wallahi ya Rasulullah, la naqulu lakum kama qalat Banu Israil li Musa. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti perkataan Bani Israil dahulu kepada Musa ketika diajak jihad oleh Musa. Jadi gini ceritanya, stop di sini dulu. Dulu Nabi Musa itu waktu datang ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Palestina dikuasai orang-orang jahat, kuat-kuat. Terus Nabi Musa itu ngejak Bani Israil untuk berjihad melawan kaum Jabbarin yang ada di Palestina pada waktu itu. Wahai kaumku, ayo kita perang. Maka orang Bani Israil berkata seperti ini, ya Musa,
idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Hei Musa, kamu dan Tuhanmu berangkatlah jihad sana. Kami di sini nunggu kemenanganmu. Mikdad berkata, ya Rasulullah, la naqulu lakum kama qalat Banu Israil li Musa. Wahai Rasulullah, kami tidak akan pernah berkata kepadamu seperti dahulu Bani Israil berkata kepada Musa ketika diajak perang melawan kaum Jabbarin. Tidak, kami tidak akan berkata kepadamu seperti Bani Israil berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kamu Musa dan Tuhanmu pergilah jihad, kami duduk-duduk di sini menunggu kemenanganmu. Tidak ya Rasulullah, kami enggak akan pernah berkata seperti itu. Tapi kami berkata kepadamu ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau ya Rasulullah dengan Tuhanmu dan kami semuanya tidak akan ada yang tersisa. Semua berangkat bersamamu. Suweneng Rasulullah dengan omongan ini. Cuma Mikdad ini muhajirin. Cik durung Ansor. Wis seneng atine Nabi. Tapi wong siji muhajirin, loro muhajirin, telu muhajirin. Di Ansor kok gak ngomong. Padahal sing penting tuh Ansor. Karena itu mayoritas pasukan. Dan seandainya orang Ansor pulang, berhak sah-sah saja. Makanya Rasulullah nunggu omong Ansor. Orang Ansor ini akhirnya paham loh. Rasulullah dari tadi kok minta pendapat aja. Terus iya perang iki. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad ini paham. Ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Loh, ya Rasulullah, seakan-akan panjenengan itu nunggu kami orang Ansor yang ngomong. Ajal bener. Tadi tak tunggu-tunggu omonganmu itu. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad ngomong. Ya Rasulullah, kami orang-orang Ansor ahli perang. Wallahi sebelum datangnya Islam kita sudah bunuh-bunuhan di atas jahiliyah. Apakah di atas Islam kemudian kami lari? Tidak akan ada orang Ansor yang lari dari perang ini. Kami setia bersamamu ya Rasulullah. Wallahi seandainya engkau menyeberangi lautan, tidak ada satupun orang Ansor tertinggal. Semua akan menyeberangi bersamamu ya Rasulullah. Ambil harta kami sesuka hatimu ya Rasulullah. Harta kami yang kau ambil lebih kami cintai daripada harta yang kau sisakan untuk kami. Kami bersamamu ya. Oh seneng Rasulullah. Sa'ad bin Mu'ad ini. Pendekarnya sahabat Nabi. Yang nanti hubungannya sama perang. Sama Bani Quraisy itu. Dan saya nggak mau cerita itu. Dawa ya. Nah terus. Selanjutnya. Itu tentang. Jadi Mus'ab bin Umair ini babat alas. Sebelum para sahabat hijrah kemana tadi? Madinah. Sampai timbul di dalam Al-Quran. Wal muhajirin. Minal muhajirin. Dan orang-orang yang hijrah. Disebutkan keutamaan sahabat-sahabat Nabi muhajirin. Ketahuilah. Kalau Allah sanjung-sanjung sahabat muhajirin. Ketahuilah. Orang yang paling berat dapat sanjungan itu. Sebelum mereka semua itu siapa? Mus'ab bin Umair. Karena Mus'ab bin Umair ini yang babat alas. Babat alas. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Terus. Dalam sebuah kisah dikatakan. Rasulullah melihat Mus'ab bin Umair ini. Pakaiannya compang-camping. Rambutnya kucel kasar. Dilihatin sama Nabi. Sampai Nabi itu nangis. Wallahi dahulu di kota Mekah. Tidak ada pemuda yang lebih gagah. Lebih ganteng. Lebih wangi. Lebih rapi dari Mus'ab bin Umair. Tapi semuanya ditinggalkan untuk Allah dan Rasul. Gak punya apa-apa, miskin Mus'ab bin Umair ini. Padahal di Mekah kaya raya. Ditinggalkan semuanya ini. Demi Allah dan kemudian Rasulnya. Kemudian selanjutnya khotbah iman. Apa saja keutamaan yang lain dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ini dipersaksikan oleh Abdurrahman bin Auf tentang kebaikannya. Sampai tahu siapa Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf adalah satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Rasulullah pernah berkata dalam satu hadis menyebut 10 orang. Perhatikan saya, ini harus hafal sampean ini. Rasulullah pernah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. 10 orang disebut dalam satu hadis.
Di antaranya siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Lah, sekarang Abdurrahman ini bin Auf ini, sahabat yang sudah distempel masuk surga ini, bercerita tentang siapa tadi? Mus'ab bin Umair. Bagaimana komentarnya? Perhatikan. Utiya Abdurrahman bin Auf bi ta'amin wa kana sha'iman. Abdurrahman bin Auf ini pernah berpuasa. Terus waktu hampir berbuka, disuguhkan makanan-makanan yang enak, yang lezat, air yang dingin. Abdurrahman bin Auf ini kaya raya, miliardernya sahabat. Sampai seandainya batu itu batu yang ada di tanah itu, seandainya dibuka sama Abdurrahman bin Auf, ada emas di dalamnya. Maksudnya saking gampangnya tangannya ini berbisnis. Ya, ini Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini ketika jadi Abdurrahman bin Auf ya, enggak usah lah, sampai situ aja. Ya. Abdurrahman bin Auf ini keutamaannya sangat luar biasa dan sudah saya. Kenapa untuk menjelaskan Mus'ab harus menjelaskan Abdurrahman bin Auf? Karena yang mempersaksikan ini enggak sembarang orang. Ya. Abdurrahman pernah dengar enggak hadis yang berbunyi la tasubbu ashabi? Jangan kalian mencela para sahabatku. Pernah dengar hadis itu kan? La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Tahu enggak asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya? Kenapa Nabi kok ngomong jangan kalian mencela para sahabatku? Pada waktu itu antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf ada masalah. Kemudian Khalid bin Walid ini mencela Abdurrahman bin Auf. Rasulullah marah. Dan Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Sing dikonono Nabi ku sapa? Khalid. Khalid lho iki padahal. Khalid panglima Islam, pendekar Islam, pedangnya Allah, dijamin masuk surga. Itu saja ketika punya masalah sama Abdurrahman bin Auf, ditegur keras oleh Rasulullah untuk menunjukkan kedudukannya siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf ini waktu itu puasa, Rasulullah sudah wafat. Kemudian Abu Bakar sudah wafat. Umar sudah wafat. Mungkin di zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Yang mana di zamannya Khalifah Utsman bin Affan ini Islam sudah terbentang lintas benua. Dari Afrika Utara sampai Kabul, Afghanistan. Di utara sampai Azerbaijan, ex-Soviet. Itu semua wilayah di zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Otomatis sudah kaya raya kaum muslimin. Terjadi penaklukan, ada ghanimah perang, kaya raya. Abdurrahman bin Auf hidupnya nyaman dalam hal itu. Disuguhkan makanan-makanan enak ketika dirinya berpuasa. Hendak berbuka maksudnya, disuguhkan makanan enak. Ketika makanan-makanan enak sudah di hadapannya, maka Mus'ab bin Umair melihat, terus nangis. Abdurrahman bin Auf ya, mohon maaf, Abdurrahman bin Auf disuguhkan makanan-makanan enak itu loh. Dilihati, nangis dia. Ditanya sama orang-orang, kenapa? Apa kata Mus'ab bin Auf? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Perhatikan. Kutila Mus'ab bin Umair fi ma'rokati Badrin wa huwa khairun minni. Mus'ab bin Umair gugur dalam perang Badar. Sedangkan dia lebih baik daripada aku. Kain kafannya tidak cukup untuk menyelimuti tubuhnya. Jika ditarik di kepalanya, kelihatan kakinya. Jika ditarik ke kakinya, kelihatan kepalanya. Dia belum sempat mencicipi manisnya dakwah. Dia belum sempat mencicipi sedikit pun dari hasil perjuangan. Padahal dia lebih baik daripada aku. Sedangkan sekarang ini dibukakan pintu-pintu di dunia, di hadapanku ada makanan-makanan enak. Wallahi aku takut ini adalah nikmat yang disegerakan di dunia yang tidak aku dapatkan di akhirat. Sedih. Karena lihat makanan enak, nyaman, eling dulure dulu, eling saudaranya dulu yang gugur dalam perang apa? Badr. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Dan Abdurrahman bin Auf mengatakan, Mus'ab telah gugur padahal dia lebih baik daripada aku. Dia belum sempat mencicipi manisnya hasil perjuangan. Bahkan kain kafannya ditarik ke atas kelihatan kakinya, kakinya ditarik ke bawah kelihatan kepalanya.
Kemudian aku sekarang menikmati makanan yang lezat-lezat, enak-enak ini. Aku takut ini nikmat yang disegerakan di dunia yang tidak aku dapatkan di akhirat. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf berdiri gak jadi makan. Karena mengingatkan saudaranya tadi, siapa namanya? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan orang yang ikut perang Badr dijamin masuk surga. Rasulullah mengatakan, Allah berkata kepada orang-orang yang pernah ikut perang Badr, if'alu ma syi'tum, kerjakan sesuka hati kalian. Qad ghafartu lakum, aku ampuni dosa-dosa kalian. Karena perang Badr itu perang yang sangat genting dan ceritanya sudah sering saya sampaikan. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mus'ab bin Umair ini radhiyallahu anhu waktu perang Badar, ya beliau kan gugurnya dalam perang apa? Oh, tadi saya ngomong perang Badar ya, gugurnya keliru. Saya ulangi, saya ralat. Saya tadi ngomong gugur dalam perang Badar, betul? Keliru. Dalam perang apa? Uhud. Ya, perang Badar beliau menang, kan perang Badar kan kaum muslimin menang. Jadi saya ralat ya, ngapunten. Mus'ab bin Umair wafat dalam perang apa? Uhud. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu tahun 1 Hijriah. Tahun 1 Hijriah enggak ada perang. Tahun 2 Hijriah ada perang Badar. Kaum muslimin menang. Tahun ketiga ada perang Uhud, kaum muslimin kalah. Dan kekalahan itu diantaranya ya menyebabkan sahabat Nabi Mus'ab bin Umair wafat. Jadi ceritanya begini itu. Waktu perang Uhud itu ada seorang kafir namanya Ibnul Qami'ah. Orang kafir namanya Ibnul Qami'ah ini mengincar Mus'ab. Dikira Mus'ab ini Rasulullah. Karena wajahnya ganteng Mus'ab ini. Ketika selesai Mus'ab ditarget, dibunuh, ditebas. Wafat Mus'ab bin Umair. Ibnu Qami'ah ini datang ke pasukannya. Kutila Muhammad. Muhammad telah saya bunuh. Muhammad telah mati. Sehingga itu juga termasuk menjadi sebab kaum muslimin kacau dalam perang apa? Uhud. Karena tersebar wafatnya siapa? Rasulullah. Padahal yang wafat itu bukan Rasul. Siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Wajahnya ganteng. Saya nggak ngatakan mirip Nabi. Tapi ganteng. Dikira Nabi. Tapi miripnya enggak. Sahabat Nabi yang mirip Nabi itu ada 3. Di antaranya yang mirip Nabi adalah Ja'far bin Abi Thalib. Saudaranya Ali. Ja'far itu wajahnya, akhlaknya mirip Nabi. Yang kedua yang mirip Nabi adalah Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali. Mus'ab ini ganteng tapi nggak mirip Nabi, enggak. Karena ganteng dikira Nabi, padahal bukan Nabi. Terbunuh dalam perang Uhud ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi Mus'ab bin Umair ini gugur di perang Uhud. Adapun perang Badar kaum muslimin menang ya. Yang wafat cuma sedikit, orang kafir yang banyak yang kalah. Ketika perang Badar selesai, perhatikan. Ketika perang Badar selesai, itu ada saudaranya Mus'ab bin Umair tertawan. Ditawan kaum muslimin. Karena Mus'ab kan sudah jadi penduduk Madinah. Pasukan Badar yang datang dari Mekah, maksudnya pasukannya orang kafir Quraisy dari Mekah, di antara mereka itu saudara kandungnya siapa? Mus'ab bin Umair. Namanya Abu Aziz kalau nggak salah. Abu Aziz bin Umair. Waktu perang ini kalah orang kafir Quraisy, salah satu yang tertawan adalah saudaranya Mus'ab. 70 didengkot kafir Quraisy tewas, di antaranya adalah Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal bin Rabah. Di antara yang tewas adalah Abu Jahal. Di antara yang tewas adalah Utbah bin Rabi'ah. Di antara yang tewas adalah Saibah bin Rabi'ah. Dedengkot kafir Quraisy 70 orang mati. 70 ditawan. Termasuk yang tertawan itu adalah saudaranya Mus'ab bin Umair. Ketika diikat, ditawan, melihat Mus'ab bin Umair. Siapa yang melihat Mus'ab bin Umair? Saudaranya siapa? Mus'ab. Maka seneng gitu kan. Seneng, waduh ketemu dulurku rek. Mesti aku diloni. Ketika berpapasan sama Mus'ab, dan pada waktu itu saudaranya Mus'ab itu
dipegang oleh sahabat Ansor. Sahabat Ansor berarti kan penduduk Madinah, betul tak ya? Muhajirin penduduk apa? Makkah yang hijrah. Ketika ditawan oleh salah seorang sahabat Ansor, ketemu Mus'ab bin Umair, seneng nih saudaranya. Oh, aku dibebasno iki, dulurku dewi. Ternyata kata Mus'ab ngomong kayak gini. Ngomong kepada yang Ansor, wahai saudaraku Ansor, pegang, jangan kau lepaskan dia. Sesungguhnya ibunya dia orang kaya. Paham gak maksudnya? Tebusannya besar iki nanti gitu loh. Maka sedih nih saudaranya ini yang Abdul Musa. Bukan kau ini saudaraku. Kenapa kau perlakuan aku seperti itu? Tidak, kau bukan saudaraku. Dia ini yang saudara. Zaman dulu Pak, paten pinaten. Itu kalau mereka yang menang, Mus'ab yang dibunuh. Bisa dipahami ya? Jadi itu zaman dulu memang kayak gitu. Jadi Mus'ab bin Umair punya wala wal bara yang luar biasa. Kemudian ikhwatal iman, di sini menunjukkan keutamaan dakwah. Dakwah itu penting. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, itu lebih baik daripada engkau memiliki unta merah. Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Makanya jangan remehkan dakwah. Ngejak kepada yang baik itu jangan diremehkan. Jenengan mau berangkat nih, ayo ana tanggoe sampean jak. Ayo Pak, kisah pun di Namira ngaji. Monggo, kula gonceng sampean. Itu dakwah, sampean ajak. Ya, orang jadi baik karena jalaran tangan kita, itu lebih baik daripada kita memiliki unta merah. Unta merah di zaman itu adalah harta termewahnya bangsa Arab. Harta termahalnya bangsa Arab pada waktu itu adalah apa? Unta merah. Kemudian adal alal khairi kafailihi, menunjukkan kebaikan itu seperti pelakunya. Itu Mus'ab bin Umair babat alas. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam. Terus kaumnya Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam. Itu Sa'ad bin Mu'ad yang hebatnya kayak gitu. Dan sukunya yang masuk Islam semuanya. Mereka sholat, mereka zakat. Itu otomatis Mus'ab bin Umair dapat kiriman pahala. Betapa banyak pahala yang diterima oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Maka kita tidak boleh meremehkan dakwah. Itu yang bisa disampaikan dalam pertemuan ini. Ceritanya Mus'ab ini nggak banyak Pak. Karena apa? Karena beliau itu umurnya pendek. Beliau gugur dalam perang apa tadi? Uhud. Padahal perang Uhud itu baru awal-awal hijrah. Sedangkan itu masih ada rentetan peristiwa besar. Ada perang Khandaq, ada perang Ahzab, ada Sulhul Hudaybiyah, ada Fathu Makkah. Itu Mus'ab nggak ikut semuanya karena Mus'ab sudah wafat. Makanya kisahnya di sini juga nggak bisa panjang. Karena memang beliau termasuk yang pertama kali masuk Islam dan pertama kali gugur di medan perang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.